Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi bersama saya, kita akan membuat aplikasi jadwal bersuara menggunakan Kodular Creator. Langsung aja, pertama caranya kita klik project. Karena kebetulan di sini saya sudah bikin aplikasinya, uh, maka langkahnya yaitu membuat aplikasi yang bernama seperti dua ini, jadwal bersuara. Nah, kalau udah, kita langsung aja buka aplikasi ya. Kita tunggu loadingnya. Nah, kita sudah diarahkan ke halaman screen utama atau screen 1. Nah, apa aja elemennya atau komponennya di sini? Pertama, kita menggunakan horizontal arrangement untuk membuat tulisannya menjadi tetap. Kemudian untuk tulisannya kita menggunakan label, lalu kita atur font size-nya menjadi 30 dan text arrangement-nya di center. Oh ya, jangan lupa ketika kita menggunakan horizontal arrangement untuk membuat ininya jadi atau width-nya jadi parent, fill parent. Untuk di bawahnya sama aja sebenarnya, cuman beda tulisan aja. Sini jadwal pelajaran, kemudian kelas, ini kelas saya pribadi. Kemudian ini nama sekolah atau nama kampus. Di sini nama kampusnya adalah Politeknik Negeri Lubs Mbawi. Kemudian jika sudah selanjutnya kita menggunakan horizontal arrangement lagi. Nah, bedanya di sini kita menggunakan button jadwal. Nah, fungsi button jadwal di sini adalah untuk mengarahkan kita ke screen yang kedua. Screen di mana di sana semuanya tampilan atau daftar dari jadwal pelajaran akan ditampilkan. Nah, untuk jadwalnya atau button jadwalnya menggunakan teks jadwal, kemudian teks arrangement-nya center. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke blok dulu. Untuk bloknya sebenarnya cuman ini aja. Fungsinya di button ini. Jadi ketika button satu diklik, maka dia akan membuka screen yang satu lagi atau screen kedua. Oke, kita lanjut ke screen kedua. Nah, di screen kedua, di sini kita akan menampilkan jadwal pelajaran atau jadwal mata kuliah bagi yang kuliah di sini. Kemudian kita menggunakan horizontal arrangement lagi untuk membuat tulisan jadwal pelajarannya. Kita menggunakan label, lalu kita atur font size-nya menjadi 20, kita atur width-nya, kemudian height-nya, dan text arrangement-nya di center. Kemudian kita menggunakan yang namanya table arrangement. Nah, di sini kita menggunakan kolomnya sebanyak 3 kolom. Jadi ini 1, 2, berabu di sini. Berabu 3. Kemudian kita menggunakan label untuk membuat nama hari yang terdapat jadwal mata kuliah atau jadwal pelajaran. Di sini karena sampai hari Jumat saja, maka kita buat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Karena tampilannya terbatas, maka kita buat Kamis, Jumatnya itu ke bawah. Nah, kemudian ini kita menggunakan button. Button di sini adalah button untuk nama-nama mata pelajaran atau mata kuliah yang kita pelajari. Contohnya di sini practice mobile system. Maka kita membuat yang namanya button practice mobile system. Nah, kemudian begitu juga dengan yang lainnya, sama aja sebenarnya. Button yang lain hanya beda di tiap-tiap nama mata kuliahnya saja. Nah, kemudian di sini kita pakai horizontal arrangement untuk membatasi atau memberi sedikit pemisah antara table arrangement yang satu dengan yang atas ini. Nah, di sini untuk hari Kamis, Jumat
kita ada 3 mata kuliah, dan di Jumat kita ada 2 mata kuliah. Kemudian di sini kita menggunakan horizontal arrangement, kemudian label. Ya ini kayak buat sekedar hiasan aja sih sebenarnya. Lalu, nah di sini yang paling penting untuk kan sesuai judul aplikasi kita atau nama aplikasi kita adalah jadwal bersuara. Nah, kita di sini menggunakan yang namanya sound. Untuk menambahkan sound, kita ke media. Kemudian kita tambahkan sound. Misalnya di sini. Oke, misalnya sound 1. Nah, yang kita mau adalah ketika kita memencet atau menekan tombol practice mobile system, maka suara yang akan kita dengar adalah practice mobile system. Maka sebelum hal itu dapat kita lakukan, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah merekam suara yang akan dipakai untuk fungsi yang akan dijalankan ketika kita menekan button ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan semuanya. Misalnya di practice mobile system, saya sudah menyiapkan sound untuk practice mobile system. Nah, kembali lagi kemari. Misalnya nih, kita mau nambahin sound. Kita tinggal kemari, kita upload asset. Misalnya di sini kita mau upload yang ini. Misalnya sebagai contoh aja. Kemudian kita open. Lalu, misalnya jika sudah, kita pilih di sini. Misalnya seperti ini. Nah, kita klik, kemudian nanti suaranya akan otomatis diletakkan di sound 1. Nah, jika sudah, ini saya hapus dulu karena sebagai contoh tadi. Jika sudah, semua sound sudah dimasukkan. Di sini kita terdapat 12 mata kuliah, maka sound yang harus direkam adalah 12 sound. Kemudian langkah selanjutnya, jika sudah, maka kita langsung aja ke blocks-nya. Nah, di sini, oh ya, pentingnya penamaan pada button. Nah, misalnya nih, button English. Awalnya kan misalnya button 1 gitu. Kita harus ubah dulu nih namanya jadi button English. Nah, di sini. Atau oh ya di sini. Button English. Supaya ketika kita ke blocks nanti kita mudah gitu carinya. Misalnya di sini button English. When English clicks. Di sini udah. Kita hapus dulu. Misalnya when practice mobile click, maka dia akan memanggil call mobile system play. Misalnya call mobile system play, kita dapat ambil bloknya di mobile system di sini. Kita bawa kemari, misalnya di sini. Nah, jika sudah, sebenarnya kita cuman harus nge-copy aja sih. Misalnya gini, ini kita copy, duplicate, kemudian kita ubah ini misalnya jadi komputer arsitektur. Ini ya kita sesuaiin sama yang buttonnya. Misalnya buttonnya itu komputer arsitektur, maka suaranya juga harus yang komputer arsitektur. Misalnya mana dia? Ini. Oke, begitu. Ini kita hapus dulu. Oke, jika sudah, maka selanjutnya kita harus kembali ke screen 1 dulu. Kemudian kita export untuk dijadikan Android app. Kita tunggu sampai loadingnya berjalan sehingga aplikasinya bisa kita download di smartphone kita. Baik, jika sudah, maka tampilan aplikasinya akan seperti ini. Di sini seperti yang kita desain tadi. Pertama ada jadwal pelajaran, kemudian kelas kita, lalu ada kampus atau nama dari sekolah kita. Kemudian seperti tadi, tombol atau button jadwalnya akan mengarahkan kita ke screen yang kedua. Kita pencet.
Lalu kita coba satu-satu dari button jadwal pelajarannya, apakah suaranya akan keluar. Practice mobile system. Oke, kemudian kita coba yang ini. Multimedia technology. Kemudian ke ini. Object oriented programming. Lalu ke ini. PPKN. Lalu jika sudah seperti itu, maka aplikasi yang kita buat telah berjalan dengan normal. Nah, baik, sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.